Tapi ya Mima mungkin aku akan memulainya kalau boleh share screen ya sebentar ya. Untuk Boleh. 5 menit saja sebentar ya. Boleh, silakan Untuk Gus. memulainya begini. Silakan Oke. Gus, sudah dapat akses ya. Oke, sebentar ya. Oke, aku akan share screen begini. Untuk memahami Islam di ya Allah, di sini. Oh, iki. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Adik-adikku sekalian, CC, sinyo-sinyo yang ini. Jadi begini, secara umum saja Islam itu secara implementatif itu dibagi menjadi 2. Ya, nggak ngomong NU, nggak ngomong Muhammadiyah, nggak ngomong apa. Forget all about it. Ya, yang pertama itu adalah Islam yang rasanya sangat kental sekali, yakni Islam politik. Islam politik itu ya sama-sama sembayangnya, sama-sama. Ini tidak ada tanda khusus, tidak ada tanda khusus. Bajunya juga sama, kopiahnya juga sama, tetapi nanti ada indikator-indikator. Islam politik itu begini, Islam politik itu mimpinya, ya mimpinya itu mendirikan komunitas Islami secara formal. Ya, ini contoh ya, kalau di tempatmu ada perumahan syariah, itu salah satunya. Meskipun bukan itu satu-satunya. Ya. Semua serba syariah, pokoknya kalau ada embel-embel syariahnya dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang terjadi adalah ia mengekspresikan keislamannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ia atau mereka punya imajinasi bahwa komunitas yang ia tinggali, nggak peduli seplural apapun, itu harus diwarnai, dan warna itu harus menang. Seperti itu. Misalkan di Cirebon, ya di Cirebon. Kalau tiba-tiba pemerintahan di Cirebon itu kok semakin lama semakin Islami ya. Sekarang kalau di Jombang itu sangat sulit untuk menemukan para PNS Islam perempuan yang tidak memakai jilbab. Sangat sulit. Di Cirebon mungkin juga kesulitan. Itu ciri-ciri, ya, ciri-cirinya. Seperti itu. Jadi kelompok di Islam politik ini mempunyai doktrin bahwa kami yang paling benar, sistem kami yang paling benar, agama kami yang paling benar. Ya, namanya paling benar, maka di luar kami dianggap salah. Seperti itu. Jadi mimpi mereka adalah melakukan islamisasi birokrasi, melakukan islamisasi apa saja. Ya, apa saja. Sekolahan, kelurahan, dan lain sebagainya. Tanpa bisa dibendung. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara membendungnya. Tiba-tiba masjid yang awalnya boleh dikunjungi, tiba-tiba nggak bisa dikunjungi. Atau tiba-tiba dulu ada masjid yang mau menerima sedekah dari teman-teman Kristen, misalkan kalau Ramadan, kan ada buka puasa yang awalnya dulu itu teman-teman Kristen bisa kasih untuk berbagi kasih, misalkan nasi bungkus, tiba-tiba nggak boleh. Itu ia mulai pelan-pelan masuk di wilayah ini. Islam politik. Islam politik juga memberikan batas yang sangat ketat, yang sangat tegas. Saya Islam dan kamu bukan. Dan itu sangat penting bagi mereka. Ya. Misalkan tiba-tiba Yemima punya teman Islam, akrab misalkan, main ke tempatnya temennya itu yang Islam, bapaknya awalnya nggak apa-apa gitu kan, ibunya nggak apa-apa, ibunya dia, bukan ibunya Yemima ya, ibunya yang Islam. Lalu tiba-tiba entah kenapa kemudian ibu dan ayahnya melarang atau seperti itu boleh ke sini tapi harus pakai kudung, harus pakai jilbab dan lain sebagainya.
Itu tanda-tanda bahwa orang terkena atau terjangkiti virus Islam politik itu sendiri. Dalam konteks Pancasila, Islam politik ini adalah keinginan untuk merebut kembali apa yang oleh mereka menjadi hak mereka. Apa itu? Bahwa negara Indonesia ini miliknya orang Islam. Negara Indonesia ini harusnya menjadi milik orang Islam dan itu harusnya diperoleh sejak tahun 45 ketika Piagam Jakarta dan lain sebagainya. Tapi mimpi itu belum kesampaian hingga sekarang dan mereka terus melakukan perebutan lagi. Termasuk per hari ini dengan menggunakan cara-cara yang konstitusional, bikin partai, bikin menguasai organisasi, semi pemerintahan dan lain sebagainya. Pancasila diletakkan untuk membenarkan praktek mereka. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang ini ya, Islam yang seperti ini ketika berkaitan dengan Pancasila, mereka selalu memaknai sila pertama dalam Pancasila itu sebagai silanya orang Islam. Itu ciri. Ya. Kalau ada teman kalian yang mengatakan Pancasila itu miliknya orang Islam karena di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya tauhid. Sebab Tuhannya orang Islam oleh mereka dianggap 3, bukan Esa. Itu ciri-ciri orang yang entah mereka sadari atau tidak terjangkiti virus Islam politik itu sendiri. Nah, yang kedua, ini banyak sekali ya Mima, yang Islam politik ini baik disadari atau tidak, itu mengokupasi di Indonesia sekitar 80-90%. Saya memahami seperti itu. Ya. Cirinya apa? Cirinya ya persekusi terhadap kekristenan itu sendiri. Itu ciri yang tidak bisa dicuri ya. Kayak gitu. Sebagai orang Islam, saya tahu bagaimana mereka melakukan praktek-praktek seperti itu. Yang kedua adalah Islam substantif. Ya kira-kira Islam substantif itu ya kayak saya, Gus Dur, dan teman-teman Gus Durian yang lain. Mengucapkan selamat Natal, kalau diundang perayaan Natal itu datang. Kalau ada gereja yang dipersoalkan, kita juga ikut bersimpati dan lain sebagainya. Nah, cita-cita dari Islam substantif ini adalah mendirikan komunitas Islami secara substantif. Islami itu, pemaknaan Islami itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwa setiap agama dianggap sama. Setiap agama dianggap sama. Kalau Islam dapat satu slice pizza misalkan, ya kamu juga dapat satu slice pizza. Jadi substantif gitu loh ya. Jadi misalkan kalau ada orang GKI nyalon jadi bupati dan dia memang bagus, terus ada satu lagi orang Islam yang nyalon juga menjadi kompetitornya dan dia nggak bagus, ya saya orang Islam akan memilih orang Kristen. Karena memang ia lebih amanah, ia lebih bisa memimpin Cirebon. Meskipun tidak seagama dengan saya. Ini ciri-ciri ya orang-orang Islam substantif. Nah, Islam politik dan Islam substantif itu di dalam menjawab satu pertanyaan, itu juga akan sangat berbeda. Termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman katekisan nantinya. Kayak gitu. Tentu saja yang Islam substantif itu lebih mengutamakan soal persamaannya ketimbang perbedaan. Kalaupun itu ada perbedaan, itu diletakkan di dalam konteks keragaman. Misalkan aku dan Yemima, itu kan nggak sama-sama sekali, meskipun sama-sama manusianya. Ya, ia putih karena Tionghoa, aku Jawa, gelap. Ya, it's okay. Gitu kan. Seperti kopi dan gula misalkan. Kalau kopi tok itu kan pahit, kalau gula saja, kamu kena diabetes kencing manis. Ini, jadi perbedaan kemudian dikelola, perbedaan kemudian diletakkan di dalam satu landscape bersama untuk saling membantu. Seperti itu. Ini hal yang menurutku menjadi hal yang sangat penting. Nah, slide terakhir ini cara pandang yang beda, cara pandang lain dalam melihat Islam di Indonesia.
Jadi kalau mau di ranking, itu tadi hal yang lain ya. Ini cara pandang yang lain. Ya. Jadi kalau kamu punya teman muslim atau punya tetangga Islam, kamu nanti secara individual, secara mandiri bisa menggunakan cara ini untuk meletakkan tetangga-tetanggamu itu masuk di level apa. Dan kalau di level apa, nanti kamu nggak usah kaget kalau ternyata dia akan merespon sesuai dengan kapasitasnya. Yang pertama adalah Islam konservatif. Ini yang die hard, pembela mati-matian Islam politik. Pembela mati-matian bahwa Indonesia itu adalah milik orang Islam dan Islam harus menang di mana saja. Itu konservatif. Itu konservatif. Pokoknya tidak ada kebenaran di luar, sorry kalau terlalu banyak. Tidak ada kebenaran lain. Ya, kalau melihat orang Kristen itu bawaannya ingin meludah saja. Ya. Bagi orang-orang seperti ini, jangan harap mereka mau datang ke gereja untuk itu. Mengucapkan selamat Natal aja nggak mau, melihat salib saja itu akan dibusek. Ngerti dibusek ya Mima? Ditutupi gitu kan. Seperti itu. Dihapus. Jadi kalau melihat tiang listrik itu takut. Kalau melihat tiang jemuran takut. Jadi hidupnya serba ketakutan. Ya. Saya tidak tahu apa namanya. Kalau yang saya tahu itu kan yang takut sama salib itu kan Dracula ya. Aku kadang-kadang bingung. Ini kalian ini Dracula atau apa itu sama salib kok takut. Jadi jadi itu ya. Jadi ketika tanya mereka ke tetangga kalian atau ke teman kalian yang Islam, kalian setuju nggak kalau negara ini dipimpin oleh sistem Islam atau menjadi negara yang sangat Islami? Kalau jawaban mereka, sangat setuju. Iya, masuk konservatif. Ya, bisa jadi kalau ada pembakaran gereja dan lain sebagainya, mereka diam-diam juga menyokong. Itu konservatif. Banyak sekali yang seperti ini, lebih dari 50 sampai 60%. Kalau jawaban mereka adalah, oh tidak, saya tidak setuju kalau negara ini menjadi negara Islam. Susuli dengan pertanyaan seperti ini. Tapi kamu setuju nggak kalau Cirebon ini misalkan ada perda khusus, misalkan perda soal jilbab, perda baca tulis Al-Quran, orang Islam mendapatkan alokasi dana lebih ketimbang orang Kristen, pokoknya perda yang Islami gitu. Kalau dia jawabnya setuju, oh saya setuju. Di satu sisi dia nggak setuju negara Islam, tapi di satu sisi dia setuju kalau Cirebon menjadi negara yang menjadi kabupaten yang lebih Islami. Ingat, dia nggak setuju negara Islam, tapi ia setuju kalau ada perda soal jilbab, perda soal apa. Ia moderat. Masih bisa diselamatkan, tapi juga ia sangat mudah untuk tergelincir menjadi intoleran. Seperti ini. Orang-orang moderat itu somehow itu masih mau mengucapkan selamat Natal. Meskipun kadang-kadang mereka nggak mau mengucapkan Natalnya. Kan ada, selamat ya. Jadi mengucapkan selamat Natal nggak mau. Selamat ya. Selamat apa ya? Pokoknya selamat. Tanggal 25 Desember. Iya, selamat apa? Ya, selamat lah. Ini kan tanggal 20 Desember. Iya, selamat apa? Mau ngomong Natal aja nggak berani. Tapi masih mending karena ia masih mengucapkan selamat. Orang seperti ini itu semakin lama dalam 2 tahun terakhir ini semakin habis ya Mima. Karena takut dia. Yang awalnya dulu mengucapkan selamat Natal sekarang nggak bisa. Nah yang ketiga tentu paling tinggi itu yang progresif ya. Yang progresif. Ya progresif ya kayak anak Gus Durian, teman-teman yang tadi di Islam substantif. Seperti itu. Ini ya untuk memudahkan teman-teman memahami sederhana soal landscape Islam di Indonesia. Kira-kira itu ya Mima. Oh, terima kasih.